anak-anaknya tahu, udah tahu. Di sekolah minggu mungkin kakak sekolah minggu dia ceritain. Yaitu ceritanya tentang Yunus di perut ikan. Ada yang tahu ceritanya? Oke, jadi Miss Eli mau cerita. Yunus ini adalah hamba Tuhan yang sangat mencintai Tuhan. Oke, dia sangat mengasihi Tuhan. Dia selalu berdoa, selalu mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, jadi pada suatu ketika Tuhan berbicara pada Yunus. Tuhan bilang kalau Yunus itu disuruh sama Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Kota apa? Kota Niniwe. Untuk memberitakan ke kota Niniwe itu harus bertobat. Karena orang-orang yang ada di kota Niniwe itu adalah orang-orang yang jahat. Mereka selalu melakukan dosa. Jadi Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, menurut anak-anaknya Yunus ikut gak? Apa yang dibilangin sama Tuhan? Tidak. Yunus tidak mendengarkan apa yang dibilang Tuhan. Karena Yunusnya takut. Orang-orang di Niniwe terkenal jahat. Jadi Yunusnya lari. Yunus lari pergi ke kota Tarsis. Oke, kota apa? Kota Tarsis. Yunusnya pergi. Dia berpikir dengan Yunus pergi menjauh, Tuhan tidak tahu Yunus itu pergi dari tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ya, karena Yunusnya tidak mendengarkan apa yang Tuhan bilang, jadi Yunus naik kapal, dia pergi ke kota Tarsis. Selama perjalanan Yunus ke kota Tarsis, Tuhan membuat air laut itu menjadi badai. Kapal yang ditumpangi Yunus terombang-ambing di tengah laut. Hujannya semakin besar, orang-orang yang ada di perahu bersama dengan Yunus tahu kalau penyebab badai yang mereka hadapi itu penyebabnya adalah Yunus. Jadi mereka melemparkan Yunus ke laut. Yunus dilemparkan ke laut oleh orang-orang yang ada di perahu sama Yunus tadi. Tuhan mengirimkan ikan yang besar banget dikirim untuk memakan Yunus. Nah, ini Yunusnya udah ada di dalam perut ikan yang besar tadi. Yunusnya sedih karena di situ gelap. Yunusnya dia sadar akan kesalahan yang dia buat. Apa coba kesalahannya? Ya, karena Yunus tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk mengatakan ke orang-orang yang ada di Niniwe itu untuk bertobat. Tapi Yunus malah pergi lari ke kota Tarsis. Jadi Tuhan ingin Yunus belajar dari kesalahannya supaya dia tetap mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan ke dia. Jadi Yunus dalam ketika dia berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Karena Yunusnya sudah merasa bersalah dan meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengatakan memerintah ikan untuk memuntahkan Yunus di tepi pantai. Ikannya memuntahkan Yunus. Yunus berpikir, baiklah, aku akan pergi ke kota Niniwe dan menyebarkan berita. Jikalau masyarakat Niniwe tidak bertobat, Tuhan akan menghukum orang-orang Niniwe. Yunus sampai di kota Niniwe selama perjalanan 3 hari menuju kota Niniwe. Yunus memberitakan kabar, jikalau orang-orang Niniwe tidak bertobat, Tuhan akan menghukum orang Niniwe. Nah, anak-anak tahu nggak kira-kira orang-orang Niniwe dengar nggak apa yang Yunus bilang? Ya, mereka mendengar dan mereka memohon ampun kepada Tuhan. Mereka mulai meninggalkan segala yang jahat dan mereka berdoa dan meminta ampun dan mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke, jadi menurut kalian
Tuhan mengampuni tidak orang-orang Niniwe. Karena orang-orang di Niniwe sudah meminta ampun, memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang yang ada di kota Niniwe. Oke, udah ceritanya udah selesai. Sekarang Miss Eri mau kasih tahu ke anak-anaknya pesan apa yang anak-anaknya akan dapatkan dari cerita Yunus di perut ikan. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus tetap berdoa dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, anak-anaknya jangan berbohong. Kalau Tuhan bilang anak tidak boleh mencuri, anak-anaknya harus dengar tidak boleh mencuri. Karena apa? Tuhan itu menginginkan anak-anaknya tetap di jalan yang baik. Oke? Dan Tuhan itu ternyata sabar sama kita. Tuhan mengasihi kita. Ya, dan kalau kita berbuat salah, kita harus cepat-cepat minta ampun. Kita minta ampun sama Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang kita perbuat. Oke? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus, jadi kita harus mendengarkan perintah Tuhan Yesus dengan baik. Oke? Kalau Tuhannya bilang setiap pagi setelah kita anak-anaknya bangun itu harus berdoa, dan anak-anaknya harus berdoa. Kalau Tuhannya bilang tidak boleh melawan sama orang tua, anak-anaknya tidak boleh melawan sama orang tua. Oke? Oke, cukup sekian cerita hari ini tentang Yunus di perut ikan. Tugasnya adalah membuat art and craft tentang Yunus di perut ikan. Tutorialnya